Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Karena yang nyalahno kemungkinane loro, kowe populer terkenal terus disalahno berarti hasud. Utawa ana kemungkinan kowe salah, ya disalahno biasa wae pancen salah. Utawa kowe bener disalahno berarti salahno goblok. Ngomong goblok kok mbok pikir. Jadi kemungkinane mau tahu ikut ada yang lain. Utawa nyalahno profesi jen digaji untuk nyalahno ben iku mate Nabi golek rezeki ben ngono. Sekono wis ngasing biasa wae. Kan saiki nyalahno profesi gitu. Nyalahno iku profesi sih. Kok bela wong gak profesi sih. Bela wong ora kan bebatil loh. Profesi sih. Tentang ilmu tafsir kaidahnya itu pokoknya kalau Makkiyah itu turun sebelum nopo hijrah. Nah Madinah niku turun setelah nopo hijrah, meskipun secara geografis turun di Mekah. Misalnya surat Fatah itu turun di Mekah. Tapi setelah Nabi posisi nopo hijrah, maka surat Fatah tetap berkategori nopo Madaniyah. Padahal turunnya di Mekah karena turun pas Sulhul Hudaybiyah atau pas Nabi di Mekah. Kaidah Makkiyah juga sama, bisa saja Nabi pas jalan-jalan di Syam atau di mana kemudian ada surat itu, maka berstatus Makkiyah asal periode itu sebelum apa? Hijrah. Kalau terang ulumul Quran. Imam Syafi'i ketika ngarang kitab Ar-Risalah niku karangan kaul jadid Imam Syafi'i. Niku memulai dengan kalimat kula jeeling, wal kufar sinfani, orang kafir itu ada dua. Ketika Nabi menjadi Nabi, diutus jadi Nabi, itu orang kafir itu ada dua jenis. Satu jenis yang tidak ahli kitab. Ini ku kafir Mekah, jadi tidak Nasrani juga tidak nopo Yahudi. Nah, bahasa yang kayak saya itu non Semitik nopo. Bahasa yang kayak nopo non Semitik, tidak punya kitab samawi. Ini penting ya. Kedua kafir Semitik. Ini ku kafir yang punya nopo kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini bahasa agama. Nah bahasa negara ya nggak ada, bangsa Indonesia nggak ada bahasa kafir, no. Semuanya warga no, Indonesia. Jadi ini konstitusi agama. Kalau negara ya semuanya warga no, warga negara Indonesia. Jadi kalau sering ditakuti yang sering meroti suami yang bela legus ini itu hukum negara bukan hukum agama. Jangan kalau enak orang malah ngomong kon bela, aku soalnya biasa wae cara kula. Dengerin ya. Nah sampean kepengin maknani Quran sesuai tradisi ulama sing musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mikire ngoten nggih. Saya ulang lagi ya. Orang kafir itu ada dua. Satu kafir yang tidak punya kitab samawi atau disebut musyrik Mekah. Ini kampungan sekali ya, ortodok, kampungan, desa, naif. Jadi di anak wedok dipateni mergo marai camah. Gak kena dijak perang, gak kena dijak mergawe. Terus watu disembah-sembah dewi, engko nak bosen digenti watu sing luwih apik. Pokoke aneh, sikape ku aneh. Tapi cerdas. Ya ono cerdas. Cerdas iku iso nyebut lafaz Allah, tapi ora paham. Dadi ya aneh wong kafir yo pancen wong salah pancen wong aneh. Dan ini yang dimaksud kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Rungokno tenan iki. Ketika orang kafir Mekah itu punya tradisi menfisikan Tuhan. Ya napa menfisikan Tuhan. Jadi jenenge Tuhan itu ya Lata Uzza gawe watu terus disembah. Ada fisiknya napa? Ada jisimnya, ada bentuk fisik. Sehingga ketika Nabi muni nyembah Allah, mereka tanya, Muhammad, enggak apa-apa kita nyembah Allah, tapi terangkan dulu Tuhan kamu itu dari perak, apa dari emas, apa dari batu. Ini kan jelas, dia cara bertanya itu sesuai kaidah mereka, kalau Tuhan itu harus apa?
fisik. Terus Kanjeng Nabi dikandhawa Allah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu bebatuan tadi. Andaikan orang kafir ini kok kafir Yahudi, tentu nggak ada ayat la a'budu ma ta'budun, karena orang Yahudi itu penyembah Allah, yaitu mereka nyebut Yahweh. Sehingga ayat ini tidak tentang hubungan Nabi dan orang apa? Yahudi. Ya iki rada jelimet, ben ki rada pinter. Sajane aku ya ora menarik cara-cara. Tapi kena sing sekolah iso dadi dokter. Lah, maksudnya kan rada jelimet. Tak ulang lagi ya. Sehingga qul ya ayyuhal kafirun di ayat itu diartikan kafir apa? Mekah, yaitu yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Apa yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Makanya Nabi disuruh dawuh la abudu mata abudun wala antum abiduna ma'abud. Beda dengan kafir Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani Nabi kalau dialek dengan mereka sering dawuh Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Karena orang Nasrani ya yang ngakui Tuhan Allah, meskipun menambahkan Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu dan Tuhan Anak, tapi kan tetap Tuhan induknya Allah. Orang Yahudi nyebut Yahweh. Ya, jadi rada jelimet, tapi tak latih pinter kayak paham ya, kemajuan. Jadi paham ya? Ya ibu-ibu paham tak paham. Mantas sebab bikomin bahwa napa minhum angger gayane paham insyaallah ya. Paham, paham. Ya saya ulang lagi ya. Sehingga ulama nahwu itu hampir sepakat mengatakan jika ada ataf maka bukti berbeda. Misalnya Ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid datang dan Amar, berarti Zaid tidak Amar, Amar ya tidak Zaid. Karena al-atfu yaktadi tahoyur, kalau ada ataf berarti orangnya beda. Nah, padahal di surat Juz Amma itu kan ada lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir itu satu min ahlil kitab, dua wal musyrikin. Artinya musyrikin gaya kafirnya beda dengan gaya kafirnya ahli kitab gaya kafirnya beda dengan wal musyrikin karena pakai apa? Ataf. Kalau ataf itu yaqtadi tahoyur. Meskipun lafadznya sama sekalipun, misalnya ada orang bilang Ja'a Zaidun wa Zaidun, pasti ada Zaid yang anaknya Amar, mungkin ada Zaid yang anaknya Karmin, meskipun namanya sama-sama Zaid. Tapi kalau dikatakan Ja'a Zaidun wa Zaidun, pasti Zaid yang berbeda. Paham ya? Karena ataf yaqtadi tahoyur. Nah, dua tipikal orang kafir ini ya punya selera yang beda, punya gaya hidup yang beda. Yang satu menyembah batu, menyembah pohon besar, menyembah apa, disebut era modern disebut non-semitik, tidak punya kitab samawi. Ini polemiknya dengan Nabi itu ya polemik Tuhan. Dan ini mereka anti hari kebangkitan. Beda dengan kafir ahli kitab, mereka kan tidak anti ahli kebangkitan. Cuma mereka mengklaim kalau mereka yang ahli surga, yaitu kalau orang Nasrani mati misalnya kan sudah tenang bersama Bapak di surga. Kalau kafir Mekah nggak percaya adanya surga. Makanya mereka protes Muhammad masa sudah jadi tulang belulang menjadi manusia lagi, itu tidak mungkin. Apa ada kafir Nasrani yang bilang demikian? Kan tidak ada. Yang bilang begitu kan kafir ahli napa? Kitab. Karena maksudnya yang bilang gitu orang musyrik Mekah, yang ahli kitab kan bilang surga itu milik kita. Nah problemnya sekarang orang mengkaji tafsir sudah tidak sedetail ini. Jadi sehingga kafir ini semuanya kafir. Semuanya tauhid. Wah ya repot kan. Sehingga Nabi itu di hadis sahih diterangkan jika enggak ada ketentuan Allah tertentu, Nabi itu lebih mirip dengan ahli kitab dalam tradisi beragama. Karena ahli kitab sudah banyak benarnya itu menuhankan Allah. Percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya hisab dan sebagainya dan sebagainya. Meskipun nanti juga tetap ada perbedaan dengan Islam, tapi ini kan saya cerita. Nah, surat-surat Makkiyah itu surat yang tidak membicarakan kafir ahli kitab. Sehingga mereka masih diperkenalkan Allah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau orang kafir ahli kitab sudah tahu Allah itu Tuhan mereka. Bahkan mereka ada yang bilang bapak mereka dan yang mewariskan surga tanpa syarat. Makanya agama Kristen itu menarik karena orang Islam sudah kiai, sudah ngaji, masih takut su'ul khotimah. Kalau mereka apapun perilakunya asal mati sudah bersama bapak di surga. Jadi promosinya lebih menarik karena kalau kita kan enggak.
sudah Islam, sudah soleh, nggo jalalan ngalor ngidul ora mesti mlebu swarga. Ketua partai Islam iso ketangkep nek Islam. Oh itu kan repot wis ketua partai tinggi gambare Ka'bah cek ora mesti. Lah kalau mereka enggak mesti apa? Masuk surga. Kita enggak, sudah kiai di murid suwida ewu iso miber kabeh cek sul khotimah cara kiai-kiai jenenge ki sapa? Berseso. Dadi loro. Dadi wong Islam ku loro. Kalau mereka enggak mbok berdua, mbok narkoba, mbok pengedar narkoba, asal mati ya bersama bapak di. Nah, makanya ini terus kita tidak beda dengan mereka dalam bab percaya surga dan neraka dengan ahli kitab. Tapi dalam hal ini kita tidak mengkritik mereka dalam hal percaya surga neraka. Nabi ngadepi kafir Mekah luwe angel, mergo ora percaya swarga neraka, ora percaya kuburan, ora percaya macam-macam. Luwe angel. Lan akhirnya keterusan ora kepercaya donga tok mayit bareng iku ya rontok sisa-sisa niku asline. Mergo anggere wis mati iku dianggep wis bar. Repot. Tapi coba jero-jero. Mari fitnah. Tapi kalau mau cerita tok, dadi salat mayit itu artinya ndongakno mayit. Ya sing ngono. Cuma gayane nganggo salat. Sing sitok gayane nganggo tahlil. Ya, tapi nak kowe dituntut, tapi nak salat mayit ana sunah ana tuntunane Nabi nak tahlil ora ana. Ya kowe kudu ngalah pancen yo ngono tenan sitok ana tuntunan itu. Tapi nak sing sitok ingkar donga iku ora penting kanggo sing mati kuwi jelas keliru. Wong salat mayit itu wonge ya wis mati. Ya kudu ngano napa? Mayit. Ya cuma ana sing protes, tapi iku ana contone nek iku ora ono ya kudu ngalah. Tapi kono ya kudu ngalah, nak ngono iku jenenge dongano. Mayit. Nganti wonten desa separo Muhammadiyah separo NU nate ngundang kula malam 7 dina. Jare sing duwe gawe gak teko Gus wong-wong ditulis ngene. Mendoakan mayit di hari ke-7. Do teko kabeh mergo redaksine ku mendoakan. Jadi tak muni tahlil beda tapi nak mendoakan mayit. Ana sing ledake diredaksekno ngene. Seri salat jenazah berbentuk doa. Niku ya terus kaya Rafidah mereka dianggap hukum turunan, napa? Turunan dari sholat apa? Jenazah. Tapi mereka nak 7 dina, 40 dina kan kayak tradisi Hindu, jari mereka semacam-macam lah. Semurut tenanan bantau sing laris tahlil, kula kan yo ora laris tahlil, dadi ra semangat bela. Kula mau cerita hukum. Ini penting kalau terangkan. Jadi kafir ahli kitab itu lebih terpelajar. Sehingga diberi penghormatan Allah, kita masih boleh makan sembelian mereka. Jadi misalnya orang Nasrani atau Yahudi nyembelih sapi, tentu yang materinya sudah halal. Seorang lagi yang materinya sudah halal. Itu halal. Itu disebut wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Jadi misalnya makanan yang disembelih orang Yahudi Nasrani asal materinya halal, ya misalnya ayam atau sapi disembelih mereka ya jadi apa? Halal. Kecuali min awalil amri materinya haram kayak babi misalnya. Makanya ini penting saya utarakan ke jenengan. Haram menafsirkan Quran bagi orang yang tidak alim. Bukan apa-apa. Quran itu adalah lafaz umum. Coba ayat itu kalau kamu artikan secara umum. Wa ta'amul ladzina utul kitab khilul lakum. Makanan ahli kitab semua halal bagi kalian. Padahal mereka makan babi, minum arak. Terus ini ada ayatnya. Kalau semua makan ahli kitab halal, ya se-Arabnya. Padahal ayatnya wa ta'amul ladzina utul kitabah khillul lakum. Maknanya di situ adalah makanan yang dari jenis halal kemudian disembelih oleh mereka dan menyembelihnya sesuai syariat kita, misalnya memotong kulkum wandijen sesuai persyaratan dalam apa? Penyembelihan. Itu halal. Tapi kalau yang disembelih orang Majusi haram. Karena apa? Di hati ahli kitab itu masih ada Allah. Ada kalimat apa? Allah. Meskipun ya tadi yang Nasrani nambahi 2, jadi salisu salasa, yang Yahudi ngeklaim Tuhan hanya milik mereka. Mohon kalau balik malih teng kafir ahli kitab. Apa kafir nama? Mekah. Itu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ono wal musyrikin. Jadi sama-sama kata kafir itu beda-beda. Dan nanti khitab ke kafir Mekah itu beda dengan khitab ke kafir apa? Medina. Kalau kafir Medina yaitu wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka
amanihum, orang Yahudi bilang surga hanya milik mereka, orang Nasrani bilang surga hanya milik mereka. Kalau orang Mekah kan nggak pernah bilang begitu karena percaya surga aja enggak. Jadi mirip PKI, kafir Mekah itu mirip PKI. Pokoknya mirip ateis. Jadi itu beda sekali. Kalau kafir ahli kitab kan percaya surga neraka, cuma mereka mengklaim itu milik mereka. Paham ya? Jelas ya, jelas bedanya ya. Jadi tidak bisa terus kamu misalnya mencomot satu ayat terus bilang orang kafir sifatnya gini-gini, kafir yang mana? Apalagi gak ada istilah kafir, lebih sulit lagi kita neliti Quran. Karena tadi duduk perkaranya itu beda, sama-sama kafir atau sama-sama kriminal itu kan tentu modelnya beda-beda. Mohon jelas ya. Nah di antara yang belum dikenal oleh kafir Mekah adalah pencipta alam itu siapa? Makanya diperkenalkan Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi. Beda dengan kafir ahli kitab. Mereka sudah berebut surga sama orang nopo Islam. Terus orang Islam bilang tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka bahwa surga sudah milik mereka. Terus Allah mensyaratkan balaman aslama dan seterusnya. Surga itu bagi mereka yang berserah diri, yang iman, yang macam-macam. Ini jelas ya. Sehingga ini dengerin ya. Ketika ada pertarungan ideologi dunia antara ateisme, misalnya komunis, kalau bahasa Arab itu syuyu'i, atau kalau bahasa Arab kuno namanya mu'attilah. Ateis itu bahasa Arab kuno namanya apa? Mu'attilah, orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau bahasa Arab modern sekarang namanya syuyu'i, apa? Syuyu'i, karena komunis rata-rata berfaham apa sosialis. Makanya disebut syuyu'i. Syuyu'i sama rata, sama rasa dari kata syuyu. Syuyu itu podo wae. Kalau orang Islam, para kiai-kiai kita, guru-guru kita disuruh milih antara PKI dan Kristen, milih Kristen. Antara PKI dan Yahudi, milih Yahudi. Kebetulan Indonesia nggak tahu Yahudi, alhamdulillah. Sehingga ketika mendirikan negara ini, Kristen Katolik diterima sebagai warga negara, tapi PKI komunis tidak disisahkan sebagai sebagai ideologi di Indonesia. Karena ateisme adalah meruntuhkan semua tatanan agama, karena tidak ada Tuhan, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hisab. Sementara Kristen tidak percaya Yesus, tidak sungkan, cara pemaling sungkan Yesus, tidak ada yang disungkani. Yahudi tidak masuk karena secara fisik memang tidak ada di Indonesia. Ini penting kalau utara supaya clear. Jadi karena di bab ketuhanan itu yang paling dikritik oleh Quran itu ateisme. Kalau orang Yahudi Nasrani itu dibenarkannya itu masalah jumlah. Masalah apa? Jumlah. Makanya berhubungan dengan Nasrani itu sing disalahkan mereka tidak ahli tauhid. Karena Tuhan jadi tiga, tidak ahli tauhid. Kalau orang kafir Mekah tidak percaya Tuhan sama sekali, disebut al-mu'attilah, orang yang mengosongkan fungsi Tuhan. Makanya nanti cara khitab itu beda-beda. Nah beda-beda ini disebut lakot kafarol ladina qalu inna huwa salisun salasa. Lakot kafarol ladina qalu inna huwa wal masihub ibnu Maryam. Jadi sama-sama kafir tapi cara kafirnya beda-beda. Nanti punya akibat khitabnya juga beda-beda. Lalu kalau jenengan tanya, lalu cara mengislamkan mereka bagaimana? Ya tentu itu hanya ikhtiar, kabeh anut takdiri pangeran. Caranya beda-beda. Kafir Mekah caranya Islam luwih naif. Luwih naif, luwih lucu. Jadi orang sing lagi nyembah berhala, jebule iku pas sampai itikaf nyembah berhala niku ana luwak iku nguyah ning ndase. Nangis den. Ya ailahun ya bulu ahli salaban. Mosok pangeranku trimo diuyohi luwak. Terus marani Kanjeng Nabi, "Mat, ketoke bener pangeran, Mat. Pangeranku iku kacau, Mat. Trimo diuyohi luwak." Jadi carane Islam iku yo naif-naif, maksudnya iku ya mergo saking mau sen. Jadi ana sing sembahan iku roti kok makanan, bareng lesu dipangan. Terus aku masuk Islam lebih, pangeranku sentek. Mergo nggih pangeran iku roti bareng lesu akhire dipangan. Ngono meneh duwe pangeran disembah, dipuji-puji ning kamar. Anake wis masuk Islam. Barang anak es masuk Islam, pangerane mau dibuak ning comberan, cara saiki ning sampah ning tong sampah. Bu, lah dhisik ku ana sampah sing mahdhaful khat, ngomong khat nak buak barang nang kono. Bareng dibuak, bapake ngamuk di pangeranku, kula buak ning tong sampah. Dinteni ning dhuwur.
Barang gak iso tangi dhewe. Pangeran kok ora tangi dhewe ditanya. Pangeran kok ning sampah ya kok tenang ae terus. Anake ditakoki, "Kowe pangeranmu sapa?" Jari Muhammad. Allah yang punya aras yang di langit sana. Ya sekandar Muhammad, aku nganggo pangeran iku wae. Dadi karena ya tadi persaingannya masih tentang Tuhan. Beda persaingan dengan orang Nasrani tentang klaim. Tentang apa? Tuhan ini milik siapa? Nah, cara wong liberal kan milik bersama. Akhirnya ra ono Kristen, gak ono kafir. Tuhan milik bersama itu cara ilmu hakikat, tapi asal dunia itu pasti ada klaim. Ada apa? Nasrani mengklaim Allah itu Tuhan mereka, sehingga mereka masuk surga tanpa syarat. Orang Islam ya mengakui itu Tuhan mereka, cuma orang Islam lebih sopan. Tetap butuh amal soleh, butuh husnul khotimah, macam-macam. Lalu Nabi terbaik siapa? Orang Islam yakin Nabi terbaik Nabi Muhammad. Orang Nasrani Nabi Isa. Orang Yahudi Nabi Musa. Sehingga ketika periode Madinah itu anggar jotos-jotosan itu perkara itu. Jare wong Yahudi, wah Musa Nabi paling keren. Kau Nabi koyok Musa. Sing jare wong Islam Nabi paling keren Muhammad. Kau Nabi koyok Muhammad. Jotos-jotosan. Nah ini ketok bijakin Nabi bareng sahabatnya jotos-jotosan. Kenapa kayak jotos-jotosan? Niku Kanjeng Nabi niku darani Musa luwih afdal timbang jenengan. Tapi apa jawaban Nabi? La tufaddiluni ala Musa. Wis kowe ora perlu mulya-mulyakno aku berlebihan ngalahno Musa. Musa mbek aku sak level. Jadi Nabi ora kok muni aku luwih afdal timbang Musa ya ora apa-apa no muji Musa wong iku ya tak puji. Mbek wong Nasrani ya begitu tuh kearifane Rasulullah. Dan itu mengundang simpati karena Nabi tidak kumo luhur langsung bilang bener kowe Musa iku anak buahku iku ora tau. Ora ono ngono. Begitu juga dengan Isa. Nabi Muhammad itu rileks saja ketika di Madinah orang Yahudi itu puasa hari apa? Asyura. Nabi ya rileks saja. Beberapa sahabat disuruh tanya, itu di depan umum. Tanyakan orang-orang Yahudi itu, kenapa puasa hari ya ke-10 Asyura itu? Ya ini hari yang dimana Allah menyelamatkan Musa. Maka kita puasa. Nabi Muhammad jawab rileks, nahnu ahaqqu bi Musa. Kita pun berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh para sahabatnya puasa hari apa? Asyura. Ya sudah rileks saja Nabi. Jadi perdebatan di Madinah ini sudah perdebatan klaim. Perdebatan apa? Klaim. Jadi polemiknya lebih spesifik. Tapi lebih menguntungkan Rasulullah karena ada dialog. Ada dialog, ada percaturan agama. Beda dengan di Mekah. Mat, kowe kok sujud itu ngeleti apa, Mat? Untuk apa? Mergo wis ora paham blas pangeran apa iku wis ora paham. Wis butuh waduh. Nah, kuliah al kafirun itu turun di Mekah. Nah, yang di Madinah itu yang istilah-istilah ahli kitab. Nah, itu para ahli tafsir itu meneliti itu sampai detail sehingga nanti kalau membaca Quran itu kelihatan sekali pola-polanya tentang apa. Akhirnya tes-tesan. Tes-tesan itu sudah lucu. Wong itu sak pinter-pintere iku kan klaim. Ngrungokno tenan, ben ki dadi pinter. Wes wae sampean anut aku sudah dadi dokter ahli tafsir. Ya keliru-keliru lah jawabane pokoke. Akhirnya begini misalnya. Ketika Rasulullah Muhammad mengatakan saya ini punya kitab suci yang namanya Al-Qur'an. Jare wong Yahudi sraono jenenge manusa kok diomongi pangeran langsung. Ini sajane orang Yahudi ngomong gitu hanya nuruti sentimen Muhammad tuh enggak nabi. Tapi dia keterucut, enggak ada manusia kok diomongi Allah langsung. Akhirnya Quran turun, kulman anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa. Jadi Kanjeng Nabi, aku ora nabi ora apa-apa, ora diomongi pangeran langsung enggak apa-apa, tapi Musa ya ora nabi pisan, ora ana wong sing diomongi pangeran. Nah aku ora nabi ya Musa ora nabi pisan. Gak sido mat ngono gak sido. Padha nabine lah. Jadi polemiknya sudah lebih jelimet. Ma anzalallahu ala basarim min syai'. Kul man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa nura wa hudal dinas taj'alunahu qarati sadubduna wa tukhfuna kasira. Ora ana wong diomongi Allah langsung. Sajane wong Yahudi ngomong ngono tujuane menafikan kenabian Muhammad. Tapi akhirnya keterucut siapa saja gak mungkin diomongi Allah langsung. Ya karek Kanjeng Nabi, ya nak ngono Musa ya ora nabi. Nah dene nabi berarti didhawuhi Allah. Akhirnya mereka batal. Terus klaim. Terus agama sing paling tuwa iku ndi? Jare Kanjeng Nabi yo agamaku. Agamaku itu Islam. Islam itu anut Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi itu benar dalam membahasakan awas ya. Nak keliru awas ya kan, dosa. Agama paling tua itu Islam dari Nabi. Mana Islam apa mat?
berserah diri kepada Allah dan iku aku anut Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad bahasakan aku anut Nabi Ibrahim. Anit tapi millata Ibrahim hanifan. Wah bang Yahudi diguyu-guyu. Agama anyaran anyaran. Ibrahim Yahudi. Wah itu nyak kanjeng Nabi terus Jibril marah sekampungan tenan. Kok iso Ibrahim Yahudi? Wong Yahudi be Ibrahim tuwa Ibrahim. Jadi bodoh karo muni ngene Soekarno pengikut Puan Maharani kira-kira bodoh karo ngono. Jadi bodoh karo misale Kiai Krabak sing saiki iku Mbah Munawir pengikut Gus Najib kira-kira gitu kebalik gitu. Mbah Zubair pengikut Gus Yufur gitu. Kan ya jadi aneh. Atau misalnya mbak saya, Mbah Nur Sam bapaknya bapak pengikut Hasan anak saya itu kan aneh. Akhirnya pangeran gojlok. Gojloknya pangeran karena ini orang Yahudi. Orang Yahudi itu pangeran oleh gojlok ilmiah. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Kalian ini pengagum ilmu, pengagum argumentasi ilmiah. Cobalah kalau debat Muhammad itu sedikit ilmiah saja. Karena kamu itu pengagum ilmiah, pengagum argumentatif hujah. Terus Allah mulai ngendikan lima tuhajuna fi Ibrahim atau wama unzilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di afala taqilun. Kok iso Ibrahim pengikut Yahudi? Yahudi be Ibrahim tuwa. Ibrahim baru karo muni ngono tadi. Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Mbah Zubair itu pengagum Gus Yufur. Mbah Munawir itu pengagum Gus Najib kan aneh. Paham ya? Akhirnya wong Islam nerangno, mulane ilmu nasab penting. Terus Kanjeng Nabi nerangno. Kowe roh mbah-mbahmu tahu Muhammad jenenge Yahuda ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi agama Yahudi dimulai dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah anak jarene wong Yahudi Ibrahim pengikut Yahuda. Jadi padha karo muni Soekarno pengikut Puan Maharani. Aneh to ora? Wah itu semua Yahudi wisen sak pol-pole sampai akhirnya akeh sing Islam. Mergo dianggap wah sak debat Israel ilmiah. Artinya apa? Kalau sudah debat menyangkut klaim itu pasti tidak ilmiah. Jembangun iki sapa? Ya, jembangun ya rakyat tunggu duwe rakyat. Tapi nek cara klaim kan dadi kampanye. Nah cara tahu ke jembangun sapa? Pangeran sing didonya pangeran. Di mana-mana yang namanya klaim itu wis ruwet. Angger klaim itu wis ruwet. Nah, Nabi ketika di Madinah itu polemiknya sudah polemik klaim. Makanya itu lebih jelimet. Adu keren-kerenan Nabi. Adu klaim-klaiman Ibrahim pengikut siapa? Nabi Muhammad lebih fair. Nabi Muhammad orang menikah Ibrahim pengikutku. Nah, itu kan gak fair. Nabi tetap anit tapi millata Ibrahim hanifah. Aku itu pengikut Ibrahim. Meskipun Nabi Sayyidul Anbiya al-Mursalin, tapi dalam struktural kan ditakdir akhirul ya secara generasi akhir. Itu generasi akhir itu posisinya tabe apa? Tabe pengikut. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama shollaita ala Ibrahim. Ya aku yang ala Sayyidina Ibrahim langsung. Tak baleni ping pindho nek kok repot. Orang Sayyidina wae masalah. Lan ana canom padha fanatik sing sitok pidato rontok engkek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadi taala iku sifate Allah. Maknane ya maha luhur ngono wae. Sing sitok pro sunah Rasul. Allah Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Allah disifati ora oleh saking kepingine persis sunah. Ya sing pidato pertama iku engke Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Manane taala mau luhur ngono wae, biasane ya sah wae. Cuma ya engke pancen ndi wong kiai ini rata-rata ya ora muni taala dak. Ini jelas engke lah, jelas engke. Engke tapi rasa pancen taala sifate. Sing kedua gak terima, iku ono pidato model anyar ora ono sunah Rasul. Dibaleni napa Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Akhirnya sing hadirin sing alim-alim guyu ya Allah. Pangeran tenang ae, nah pangeran santai wae nah pangeran. Mergo cara pangeran aku mbok sifati ta'ala ya tetep ta'ala, ora mbok sifati ya tetep ta'ala ya sauni-unimu kono. Ya pangeran tenang ae ngapain kan? Pangeran Ramadan disifati ya tenang wae. Monggo Nabi tau takok pangeran, ndak paling sabar jenengan. Tapi ya mat diunak-unakno wong jenengan tenang ae. Mergo la duru iku gak masalah kanggo aku. Mane Nabi Musa tau digojlok wae pangeran. Nabi Musa nabi paling kritis, senengane ngritisi wong tapi akhirnya dikritisi.
Ada wong angger kritisi wong akhirnya dikritisi. Ya Allah, saya ini kasih doa supaya orang itu tidak bisa ngeritik saya. Pokoknya anak-anak tak lakoni bener iki wong-wong kecangkeman yang ngritik aku. Jawab Allah itu lucu, jawab Allah senang. Hada se'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'hu bika. Iku sesuatu sing aku wis pangeran. Iku sing ngritik akeh. Jare ora nyembadani dongane, jare ini itu kok terima kowe. Terus aku sing pangeran wae disalahno iku tenang kowe terima nabi disalahno kok. Geger tenang ae. Lan ana kiai kok disalahno sumpah ku makome cek ndendekan. Biasa wae. Karena wong nyalano kemungkinane loro, kowe populer terkenal terus disalahno berarti hasud. Utawa ana kemungkinan kowe salah, ya disalahno biasa wae pancen salah. Utawa kowe bener disalahno berarti salahno goblok. Mana wong goblok kok mbok pikir. Jadi kemungkinane mbok telu iku tok ada yang lain. Utawa nyalano profesi yen digaji untuk nyalano ben iku mate nabi golek rezeki ben ngono. Ngono sing asing biasa wae. Kan saiki nyalahno profesi gitu. Nyalahno iku profesi sih. Belo wong gak profesi sih. Belo wong ora kan batil lho. Profesi sih. Kaya dakwah barang saiki ya profesi. Lah bareng dakwah diundang ning Kalimantan kok takok ini berapa undangannya? Hanya satu. Wah ndak bisa minimal 6. Iku dakwah apa profesi? Profesi mergo diitung nek siji rugi gak sumput sampai tikete. Nek 6 mak. Iku profesi apa dakwah? Profesi. Mulane cara kula mubalek saiki wajib zakat. Mergo uteke wis utek dagang. Dadi cara kula wis wajib zakat. Lho kok biasa ngomongane, ada mubalek yang soleh tanya ke saya, "Gus jenengan guyon apa tenan?" Ya tenan. Dekne nggih Gus kula zakat. Tangan-tangan jenengan profesi ini kategori ini. Karena kalau diundang di luar Jawa tanya berapa titik. Nah 6 ya. Oke, mergo dihitung nak 6 misalnya 5 jutaan nak piro? 30. Tapi barang nak musitok kan rugi deh. Ono dai ikhlas pikiran rugi untung. Nak dai ikhlas tak jamin ra wajib zakat. Untuk sidik wis meneng ae entuk akeh ya dienggo sedekah wanjane uteke wis ilawa wa fillah. Iku gak usah wajib ora apa. Zakat nek sing uteke pating krentel ini kudu wajib. Jadi zakat itu jelas profesi, napa? Profesi. Wis tak jamin. Gak zakat dosa. Wis jelas profesi. Iku sing dikritik Nabi apa soben fi akhir zaman kasirun khutubahu qalilun fuqaha. Serasa dijerok-jerok. Sementing do tobat nana. Ya sudah ngerti ya. Jadi polemik yang di ayat-ayat Makkiyah itu nuansanya beda sama sekali dengan polemik di ayat apa? Madaniyah. Kalau di Madaniyah wis mulet kayak wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Polemiknya tapi tetap percaya ada surga dan neraka. Sementara di Mekah pikirannya ja'idza mitna wa kunna turabau wa idzuman masa kita sudah jadi debu jadi gini bangkit lagi gak mungkin Muhammad. Nah ayat seperti ini tidak bisa kamu katakan orang kafir itu orang yang meyakini tidak adanya hari kebangkitan. Kafir yang apa? Paham ya? Karena kafir Nasrani percaya, kafir Yahudi percaya. Makanya kalau kafir itu kafir yang mana? Nggak jelas ya. Ya kalau periode Makkiyah ya kafirnya jenisnya yang idza mitna wa kunna turabau wa idzuman. Kalau kafir jenis Madaniyah yang jenis layat khulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Nah, Nabi itu menghadapi dua jenis kafir ini. Kafir non ahli kitab dan kafir ahli kitab. Belum menghadapi lagi wong munafik yang agak kesana agak kemari. Belum menghadapi orang soleh sing ora siap roh donya iku pincang. Yaiku wong khawarit, soleh ra karu-karuan tapi kepen donya ideal akhirnya jadi ekstremis. Jadi Nabi ngadepi 4 musuh. Kafir ala Mekah, yaiku kafir non ahli kitab. Ambek kafir ahli kitab, ambek wong munafik, ambek wong khusuk kebablasan. Mulane kula ora seneng di santri khusuk. Bapak paling ora seneng di santri khusuk. Mbah mun ora seneng. Bangun parah sange rasanya nak dawi zada khusyuan zada jalan tambah khusyuk tambah pintu. Karena ya tadi misalnya kiai ini wiridan santri ini Melayu gak ngergani kiai. Ya kalau kiai ini wiridan separuh Melayu ya kebencian wajib ditinggal ya ora apa-apa. Tarif wajib nak ditinggal ora apa-apa. Mulane podok-podok alim-alim sarahku kula rimo ndek sarang ya anggere bangun wiridan separuh bubar. Ya karena tadi kiai ini rawani loro yo pancen ra wajib.
Tapi nek wong khusyuk gak iso kudu wiridan kabeh. Gak ngregani kiai lho iku sapa kok wajibno barang sing ora wajib mencora. Di zaman Nabi santai lho, taman tak ceritani Nabi nate ngaji teng teras masjid itu ana sahabat nggo pacul diliwati tok. Sampai pemuda-muda bilang, wong siale saya kono Nabi ngaji kok ora melok. Ngaji. Jare Nabi jape santai. Dekne mergawe golekno nafkah anak bojo ya ajaranku, gak apa-apa dong terusno. Makanya saya tuh gak pernah. Misalnya Rukin orang ngaji, Mustafa ada takon ning di kenapa orang ngaji, apa saya kira seneng aku orang ngarah. Innalillah tenan takon ngono. Musibah cara kula. Wong ngaji ya di perhitungan, misalnya hiburan paham ya. Sing ora ngaji ya di perhitungan, misalnya ono uzur ya sudah. Sing elek maksiat demenan lho elek. Ya cara ya sudah biasa saja. Mari rusak wong ra ikhlas ruwet, wong ra ikhlas ruwet. Akhirnya gaya hukum dhewe, napa gaya apa? Hukum dhewe. Ulama dhisik wis suwante. Ana ulama dipisoi wong malah ditakoki. Kowe njuk dhuwit aku. Lha kula bar misoi jenengan njuk dhuwit. Kowe iman mbek dawuh Nabi nek wong misoi ku apike dikekno sing dipisoi. Tak kei dhuwit. Mergo kowe ngekeki kaapianem dikekno aku, tak upahi. Terusno oleh misoi. Nangis sesuk. Wong kok apike kok jenengan ya ora ya ape iman wae mbek dawuh Nabi. Mestine kena dipisau wong lane wong tak ngono. Kena ben dadi wali mesti tak calokno bupati. Mesti dadi wali. Mergo sak Bantul ngenyek kabeh. Wah iku kan wingi kan kula ngomong nek ngenyek iku ganjarane wonge sing ngenyek dikekno sing dinyek. Utawa keelekane sing dinyek dikekno sing ngenyek. Dadi mulane kejogeman gedeng calon presiden iku nek ikhlas iku wis wali tenan sak Indonesia sing ngenyek. Iku nek ikhlas iki wali tenan dikritik wong sak Indonesia. Asal kritik ora bener kadang bener iku apa sing repot. Ya tapi agak sih bener, agak hok sing bener agak ndi. Agak sih bener. Ya makanya ini kajian ini penting sekali supaya nanti nyifati orang kafir itu proporsional. Kafir yang mana? Kalau kafir-kafir tema samawi itu kadang-kadang ya kita sama. Seperti menghormati Nabi Musa dengan puasa Asyura. Nabi Muhammad ya ikrar. Akhirnya puasa apa? Puasa apa? Asyura. Ya enggak masalah. Nah, itu makanya terus yang menghadapi ahli kitab itu aturan rupanya la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya aja yani ya aja orani karena mbok tengelak kadang bener, mbok bener loh kadang salah. Tapi nabi kafir Mekah mesti salah karena mereka enggak punya tradisi beragama. Akhirnya caranya masuk Islam ya beda. Mesti anggar masuk Islami kafir Mekah itu rata-rata naif. Ya mau. Pas itikaf jebule pangeran itu yo ini luas. Pangeran gak keren bes. Ana sing pangerane dibuat anak ning sampah bareng gak tangi-tangi. Pangeranku kok ngono-ngono wae, kok gak ono reaksine. Dadi carane ana wong Yahudi mek Nasrani carane Islam itu adu polemik. Quran dibandingno Taurat ternyata unggul Quran. Quran membicarakan alam gaib sesuai fakta terus akhirnya iman. Tak contoh yang paling mudah. Nabi Muhammad itu umur 7 tahun, gila 12 tahun. Itu dijak Abu Thalib ning gene Syam. Ketemu Rahibu Bukhairah itu ngerti tenan mripate dibuka ada alamat nubuwah. Katifil Aisar dibuka ada alamat nubuwah. Cuma dia kecewa karena anak ini itu anaknya Abu Thalib. Makanya dia tanya ke Abu Thalib. Ini siapa? Abu Thalib pasti ku muni anak saya. Karena pikiran Abu Thalib bahasa anak itu memasukkan anak angkat. Dia kecewanya kayak apa? Barang kecewa Abu Thalib tanya, kenapa setelah saya jawab ini anak saya kok kecewa? Jawabnya Bukhairah detail. Semua alamat Nabi ada pada anak ini kecuali satu di bapak kue. Belum masalah alamat Nabi orang kabeh kecuali status dia yatim. Nah iki anak muras itu jadi Nabi. Mergo gak yatim kan berarti duwe. Ora iki yatim, bapaknya mati zaman ning kandungan, aku iki pamane. Terus diambungi Mbak Bukhairah. Kayak apa detailnya orang Nasrani? Bukhairah itu Nasrani apa enggak? Nasrani. Dia punya tema-tema samawi. Beda dengan kafir Mekah. Ana wong ngabaro nabi ku apa? Terus pangerane ku piye? Kok apa? Kok mas apa kafir? Kok baca pertanyaane wis. Nah, yang periode itu periode Makkiyah. Paham ya? Makanya terus, nah karena itu penting sekali semua tafsir setiap awal surat dikei judul Makkiyatun atau Madaniyatun. Maksud jadi itu satu disiplin ilmu yang luar biasa. Nah, dan nak sing ngarang alim itu waca ini Makkiyatun bangsa Mekah, Madaniyatun
Jare muridnya sing alim, wis ro Mbah. Masa madaniyatun artine bangsa Mekah kan gak mungkin. Mulane jogeman di murid alim, mari ra iso bodoni. Mulane kula bolak-balik cerita tentang pundi-pundi. Zakaria Al-Ansori iku diarani Syekhul Islam. Alim-alim ulama jenis Zakaria Al-Ansori. Iku asline dadi wong alim itu terlambat deh. Maksudnya ya dhisik biasa. Alime aja rodok sepuh. Kula riyen kalian sakniki ngalim sakniki jadi murid sampean mergo murid itu mari ngalim mergo ora jelas iku tantangan. Akhirnya kan mikir carane nerangno wong ra paham piye. Kadang nerangno carane nerangno wong brengkel iku piye. Iku Mustofa misalnya nerang Mustofa. Terus carane nerangno wong ra tau mikir iku piye kan muridnya kan ana jenis rohin gak gelem mikir pokoke murid penting ayem. Ana jenis Mustofa menang kalah brengkel sik. Ana jenis pokoknya apa dawuh Gus Ba, ikan mukallid buta jane. Ana sing ngaji butuh hiburan. Mau nak ngaji ku seneng. Tapi gak mikir ilmune piye gak mikir, penting ku seneng. Ana sing ngaji kurang ajar banding-bandingno kiai malah kurang ajar meneh. Dianggap ngaji partai politik kok. Jadi programnya kiai A kiai B dianggap debat pilpres kok. Kita akhirnya kiai kan mikir porsi ini. Susi aku mikir kaku hati terus ikhlas tenan gua teno terserah pangeran. Paham karepmu ora. Tapi jelas di murid itu mari pinter. Nah, Zakaria Al-Ansori itu guru alim alamah. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Iku gurune Zakaria sinten? Jenenge Ibnu Hajar anake Watu. Hajar manane Watu. Dekne de murid bareng dekne alim de murid jenenge Ibnu Hajar Al-Hitami. Alime iku meh padha bedene. Waktu dekne cerita mangkel. Ditakoki wong 5 ada kunta Syekhul Islam kowe nganti Syekhul Islam resepe opo? Masyhur jawab. Kula apal banyak kalimatnya. Dukitu bena hajaro ini. Aku digebek watu loro. Maksudnya sebuti. Aku apa ngaji ku yo wedi tenan ku guru ku alim. Apa mulang yo wedi mergo muridku ku alim. Akhirnya aku entek nggo sinau. Jadi dukitu bena hajaro ini. Jadi kaya kula misalnya ngaji Mbah Mun kan yo wedi akhirnya sinau sik. Mergo nek kon maca ben iso. Ape mulang kowe ya wedi perkarane kowe roh salahku. Tapi ora kena go contoh terusane sing kedua. Ya bodonane gampang ya. Tapi aku ora tau bodoni yakin ora tau. Wae dari semua ngaji ku paling salah 2%. Kowe go iling-ilingan ben ketoke manusa niku syarat lah, go syarat. Go syarat. Go syarat dadi manusa no, go syarat dadi. Ya dawuh Zakaria Al-Ansori, aku kok ora alim piye? Mergo di guru alim. Dulu itu kan yang namanya guru sama murid yang baca kan muridnya. Sekarang sudah mengalami kemunduran yang baca gurunya. Dulu itu ndak. Jadi dulu itu semua kayak ngaji Quran. Sekarang kan hanya tinggal pondok Quran yang gitu. Pondok Quran kan kalau yang baca memang muridnya. Kalau setor yang baca muridnya. Kalau pondok kitab itu ndak. Tapi saya masih menangis gitu. Saya ada sombong dulu sering baca di depan guru-guru saya. Sekarang di sarang masih banyak gitu. Saya dulu ngaji Mahali sama Mbah Mun. Sekarang cucunya beliau ngaji sama saya. Ya beliau yang baca bukan saya. Ya karena memang kalau di keluarga kiai masih ada adat apa? Murid yang baca. Jadi beberapa gus besar itu masih banyak ngaji saya. Termasuk cucunya Syekhona Khalil itu ada yang ngaji saya. Karena saya masih pakai tradisi itu. Nanti wani tak mulai bulan depan. Tapi syaratnya raiso PHK. Ayo namanya tak mulai bulan Arab. Guntinan sitok-sitok. Nah raiso didek. Jenggotan terus didek. Iya. Nah, ora setuju monggo dijajal. Oh, seru ya. Dulu itu makanya dulu kayak Imam Malik tuh tahu kalau muridnya pinter karena yang baca Imam Syafi'i. Qara'tul Muwatta ala Malik. Saya baca Muwatta di depan Imam Malik. Fa asna alayya khairan, dia muji saya itu pinter sekali. Makanya setelah Imam Syafi'i baca khatam, bacanya benar, mafhumnya benar dari Imam Malik, al-ana qad ana laka antufti, kamu sudah saatnya berfatwa. Dulu saya ngaji di sarang, satu kelas saya yang nyucup saya itu banyak hampir separuh. Karena ketika di kelas yang baca saya, sehingga sebagian dari mereka anggap saya itu gurunya. Berada satu kelas. Ya ono sing ra ngantil kadang takok, Gus mau bodoni ta ora? Padahal saya baca itu di depan guru saya. Tanya oleh Lukman di sarang biasa misalnya Mbah Mun atau Mbah Khim, ya beliau ya duduk di situ yang baca muridnya.
Nanti kalau bacanya sering salah terus di PHK nggak sering. Tapi kalau yang sering benar disuruh baca terus. Ya sudah itu saja ngajarnya. Makanya kalau yang tepaan pinter ya terus dianggap setengah guru. Nggak setengah dewa, setengah guru. Lah itu Zakaria Al-Ansori itu dia kalau ngaji di depan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia yang baca. Kan sinau sih. Bareng kon dene dadi kiai sing ngaji Ibnu Hajar Al-Hitami, Ibnu Hajar nak baca itu lebih fasih timbang dia. Akhirnya dene sih macane kok luwih bener. Wah, akhirnya sinau tuh. Wah, sembrono murid iki. Macane keren. Mulane tak kok jenengan kok pinter, aku digebek watu loro. Maksudnya ke atas yo mikir, ke bawah. Jadi dia anggape mulang mau sinau sih. Nah, cara Mbah Mun nggih guyon ana kiai rapati pinter, man. Bareng maca watini lan wit alu. Wit alu. Mergo tulisane iku hamzah lam wawu. Muridnya harus pinter. Mbah wit elo, Mbah. Lah iya wit elo kena nggo alu, Cung. Gurune iku kamu tahu jebule muridnya ana sing mutala. Ana meneh. Wal babi lan walang. Mbah, kula riyen ate ngaji tiyang alim lawang, Mbah. Ora iya walang sing ning lawang, Cung. Itu beberapa contoh guru sembrono, apa? Sembrono ternyata muridnya itu lebih alim. Akhirnya semenjak itu gurunya sinau terus. Mergo kuatir tragedi walang sing ning lawang. Nah dulu Mbak Zubair kalau muji bahasa Al-Mahfud ya gitu. Mbak Zubair alim-alime Kiai Sarang. Abahnya Mbah Mun. Di murid Rono wis alim rupane Kiai Sahal sing dadi rek Mbak Salim misanane Mbah kula. Mbah Sahal ke situ wis alim. Akhirnya ya gurune sinau. Mergo di murid alim. Jadi beja-bejane guru ya kula ngene tangi turu mulang santai. Damai. Ora usah mbok takono kena opo. Tapi boten kula tetep sinau, ngregani to, ngregani. Ben ra ngalami bersinau walang sing ning lawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.